Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Terima kasih buat Anda semua yang sudah membuka video ini. Semoga konten video ini memberi informasi bermanfaat dan informasi yang baru buat Anda semua. Baiklah, di video ini saya ingin memberi informasi yang menurut saya bagus ya, untuk ikut-ikut berpartisipasi dalam masalah polemik nasab yang Ba'alawi yang beberapa bulan terakhir ini cukup mendominasi dunia media sosial, khususnya di YouTube ya. Begitu banyak polemik antara yang pro dan yang kontra dengan Ba'alawi, saling perang opini, saling perang video. Dan saya ingin ikut-ikut berpartisipasi, yaitu dalam topik DNA ya, tes DNA ya, dimana Ba'alawi dituduh sebagai Yahudi ya, karena DNA-nya katanya memiliki haplogrup G, di mana katanya haplogrup G ini merupakan haplogrup Yahudi, sehingga mereka menuduh bahwa Ba'alawi ini Yahudi dan sebagainya lah, dengan tuduhan-tuduhan yang bagi saya sudah banyak fitnahnya di situ ya. Namun lucu, para penuduh ini sepertinya sangat membenci Yahudi, namun di saat yang sama mereka menggunakan YouTube ya, membuat channel di YouTube ya kan, dan mendapat uang dari YouTube menggunakan fasilitas YouTube, di mana kita tahu bahwa YouTube ini anak perusahaan dari Google, dan Google itu didirikan oleh sepasang Yahudi bernama Larry Page dan Sergey Brin. Belum lagi mereka juga pasti menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, WhatsApp, dan banyak lagi yang memang dimiliki oleh orang-orang Yahudi ya. Namun kita nggak usah ngebahas itu, kita kembali ke topik mengenai haplogrup yang akan saya angkat ya, dimana katanya haplogrupnya Ba'alawi ini haplogrup G, yaitu haplogrup Yahudi ya. Padahal jika kita pelajari, ternyata orang Yahudi itu tidak satu ragam haplogrup ya, ditemukan begitu banyak haplogrup di komunitas mereka ya, dan presentasi orang Yahudi yang memiliki haplogrup G itu sangat rendah. Malah sebaliknya, mereka sangat banyak di haplogrup J1 ya, J1, di mana haplogrup J1 ini katanya adalah haplogrupnya Nabi Muhammad SAW ya. Jadi komunitas Yahudi ini lebih banyak di haplogrup J1 ya. Seperti Yahudi Kohen dan sebagainya. Kan Yahudi banyak ya, ada Yahudi Kohen, Separdi, Yahudi Askenazi dan sebagainya. Nah, namun di sini saya menemukan fakta ya, di Family Tree DNA ya, ini situs perusahaan di Texas Amerika yang membuka layanan untuk siapapun orang di dunia ingin mencari tahu haplogrup mereka melalui kromosom Y ya, sehingga mereka bisa tahu bahwa nenek moyang mereka itu siapa dan sebagainya lah. Nah, ini saya masuk ke proyek Quraisy dan Banu Hashim, di mana kita tahu di suku Quraisy adalah sukunya Nabi Muhammad dan Banu Hashim adalah keluarganya Nabi Muhammad ya. Nah, di sini saya menemukan ada fakta menarik, di mana ada seorang Habib berbangsa Asegaf yang ternyata masuk ke dalam suku Quraisy dan Banu Hashim, dan tidak hanya itu, dia masuk ke dalam sampel haplogrup Sayyidina Husain. Nah, ini kita kasih cari tahu, ini kit numbernya ya. Ini kit number ini seperti kode yang diberikan oleh Family Tree bagi siapapun yang memakai layanan mereka ya. Nah, jadi kalau ada orang yang mengklaim saya sudah tes DNA di Family Tree, minta kit numbernya ya, agar kita cek apa benar dia sudah melakukan tes DNA, dan dia suruh membuka agar bisa dilihat secara publik ya. Nah, ini kita search, ini si Asegaf ya. Ini ya Asegaf ya, bernama Sayyid Ehab Agil Muhammad Asegaf ya, saya perbesar. Nah, Sayyid Ehab Agil Muhammad Asegaf ini masuk ke dalam Quraisy Banu Hashim, dan dia masuk ke dalam sampel dari Sayyidina Husain. Ini kita kembalikan ke halaman awalnya. Ini ya, saya perkecil dulu. Nah, sekarang kita cari si Ehab tadi, Habib Ehab. Nah, ini ya dia ya, kita perbesar.
Ini yang tadi ya. Nah ini ya, dia masuk ke Ainat Husainiyah. Jadi ke sampel dari haplogrup yang dipercaya sebagai haplogrupnya Sayyidina Husain ya. Nah ini kan Quraisy, ini Ali, dan ini mutasi-mutasinya dari Sayyidina Husain. Dan si Habib Asgaf ini masuk ke dalamnya. Dan tidak hanya Asgaf, ada juga Al-Haddad, ada juga Asmat Khan, ada juga bin Syahab yang masuk ke haplogrup J1. Jadi di sini tidak benar jika dikatakan bahwa Alwi itu hanya G ya. Karena ternyata hasil-hasilnya tuh bisa beda-beda ya, ada yang J, ada yang G dan sebagainya ya. Ini saya buktikan ada juga Al-Haddad yang memiliki haplogrup J. Ini ya, di family tree Asada Sayyid nih. Ini kita cari lewat kit numbernya. Nah ini ya dia ya. Ini saya perbesar ya, maaf ya, karena memang saya ini pakai kacamata jadi kurang jelas kalau terlalu jauh ya. Muhammad Hasan bin Muhammad bin Hasan Al-Haddad ya, ini namanya ya. Nah, jadi ini kit numbernya, dia ada di Saudi Arabia ya, dan dia masuk haplogrup J ya. Jadi ada Al-Haddad juga bernama Muhammad Sayyid ya, Sayyid Muhammad Hasan bin Muhammad bin Hasan Al-Haddad ya. Jadi dia berhaplogrup J ya. Dan ada lagi Al-Haddad juga yang berhaplogrup J yang kita ya di Banu Hashim. Kita cari Al-Haddad, pakai kit numbernya ya. Ada di Hashim, proyek Hashim, Bani Hashim. Kita langsung saja ke kit numbernya ya, ini ya. Oh ini maaf yang tadi ya. Kita cari Al-Haddad yang satunya ya, di Quraisy dan Bani Hashim. Kita langsung ke kit numbernya. Nah ini dia Al-Haddad Al-Hazmi di Uni Emirat Arab. Haplogrupnya J juga ya. Ini J juga nih, haplogrupnya masuk ke keluarga Banu Hashim. Nah, dan juga ada bin Syahab, ada Asmat Khan. Kita buka lagi ya. Nah ini di Sadah ya, Sadah Sayyid, ada Asmat Khan di sini ya. Nah ini ya, Asmat Khan Mandura, Abdul Azim Mandura di Saudi Arabia, dan ini J haplogrupnya ya. Ini Asmat Khan juga Ba'alawi, yaitu marga dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ini termasuk ke dalam haplogrup J dan mendapat predikat atau label Sadah dari family tree ya. Family tree ini udah menjadi nakobah baru nih rupanya nih. Baiklah, masih ada bin Sahab ya. Buka lagi numbernya nih ya, yang sudah melakukan tes DNA. Kita cari kit numbernya aja ya. Nah ini ya hasilnya ya. Omar Sehab, saya perbesar, Umar Sehab atau Umar bin Syahab, tinggal di Yaman, haplogrupnya J ya, jadi J juga. Jadi sudah ada bangsa Asgaf, bangsa bin Sahab, Asmat Khan, Al-Haddad yang terverifikasi menurut Nakobah familytree.com berhaplogrup J, dan mereka adalah Sadah dan keluarga dari Banu Hashim dan suku Quraisy. Ini sudah terverifikasi bahwa Ba'alawi tidak hanya G, karena memang haplogrup ini bisa bermacam-macam rupanya ya. Saya pernah baca di Astrogenetika itu ada saudara sepupu yang melakukan tes DNA di family tree, di mana satu orang berhaplogrup J,
sedangkan sepupunya berhaplogrup G, padahal ayah mereka ini adik kakak ya. Jadi sepupu ya, jadi ayah mereka ini adik kakak. Nah, ini sepupu melakukan tes DNA dan ternyata si sepupu yang satu haplogrupnya J dan sepupunya adalah G. Ini yang saya baca di forum. Nah, ini kan jadi aneh ya, jadi bisa beda-beda begitu ya. Nah, dan ternyata ada yang lebih aneh lagi, yaitu menurut penjelasan dari Wakil Ketua Naat Bapak Muhsin yang mengatakan bahwa keturunan Sunan Giri dan Sunan Kudus itu haplogrupnya O ya. Haplogrupnya O ya. Jadi yang sekarang ini mengaku sebagai keturunan Sunan Giri dan Sunan Kudus, menurut penjelasan Wakil Ketua Naat itu haplogrupnya O. Padahal kita tahu bahwa Sunan Giri dan Sunan Kudus adalah syarif dan syayid keturunannya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu tentunya Sunan Kudus dan Sunan Giri memiliki haplogrup J seperti haplogrupnya Nabi Muhammad. Namun kenapa kok keturunannya atau yang mengaku keturunannya haplogrupnya malah O? Nah, ini sangat diherankan. Nah, jika begini jadinya, maka bisa ditolak oleh seorang ahli genetik dari tanah air, yaitu Bapak KRT Fakih Wirahadikusumo, yang kata beliau bahwa haplogrup itu berdasarkan kromosom Y, di mana kromosom Y ini sangat stabil, yang tidak akan mudah berubah meskipun pada 40 keturunan ke bawah tetap kromosom Y ini akan stabil, tingkat stabilitasnya hingga 99,999% kata dia. Jadi dari sekarang saya sampai ke 40 keturunan saya, maka kromosom Y saya akan stabil dan haplogrupnya tetap sama. Namun sedangkan Sunan Giri dan Sunan Kudus keturunannya menjadi O, padahal antara keturunan yang mengaku keturunan sekarang sampai Sunan Giri atau Kudus paling hanya selang beberapa generasi, bisa jadi 10 atau 11 ya, namun sudah berubah jadi O. Nah, kita pendengarkan dulu penjelasan dari ketua atau wakil ketua Naat mengenai perubahan yang drastis dari J ke O ini. Baik. Semua yang tes DNA dari Sunan Giri, Sunan ya, dari beberapa Sunan Giri dan Sunan Kudus, haplonya O gitu semuanya. Ini berbicara haplo ya, berbicara haplo. Ya, jadi berbicara haplo gagal ya intinya ya, dan ini ditolak sama KRT Fakih ya. Kita dengarkan dulu penjelasan dari KRT Fakih ya, bahwa haplogrup J ini berdasarkan kromosom Y yang sangat stabil. Dari seluruh laki-laki ke Rasulullah. Nah, melalui ujinya apa? Dari Sunan Kaki melalui kromosom Y. Kromosom Y ini relatif lebih stabil dalam arti untuk genetika ya. Makanya ketika ada seorang ahli informatika mengupas genetika ini penyesatan ketika mengatakan bahwa kromosom Y ini lebih cepat nanti bermutasi. Ini teori ini berlaku untuk kromosom Y yang akan musnah. Ini teori ya, 4,5 juta tahun yang akan datang. Tetapi tidak untuk kestabilan kromosom Y yang diturunkan dari ayah ke anaknya, anaknya ke cucunya dan seterusnya. Ketepatan atau akurasinya 99,99%. Dengan keputeran jenengan akurasi kromosomnya 99,99%. Putaran jenengan ke cucu laki-laki jenengan 99,99%. Kira-kira 40 generasi berapa pergeserannya? Kan masih 99% toh? Ya paling selisih berapa? Enggak sampai 80% atau 80% ya kan. Jadi tidak sampai merubah struktur DNA jenengan secara drastis. Ya, intinya kata ahli genetik Nusantara kita ini bahwa kromosom Y sangat stabil ya, dan itu diiyakan oleh Pak Fuad ya. Ini ahli genetik luar biasa nih. Namun ternyata konconya yaitu dari Naat mengatakan bahwa haplogrup keturunan Sunan Giri itu jadi oh, ini gimana penjelasannya Pak Fakih ya. Semoga Anda bisa mempunyai penjelasan yang ilmiah untuk menganalisa bagaimana bisa terjadi dari J ke O ini ya, dan semoga Anda bisa memberi jawaban yang cepat ya. Baiklah, terima kasih saudara semua untuk sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan sudah terbukti bahwa banyak dari Ba'alawi berhaplogrup J ya, J yang diklaim oleh Family Tree DNA sebagai haplogrupnya orang Arab, J1 sebagai Bani Hashim ya, dari suku Quraisy. Nah, ini ternyata banyak dari Ba'alawi yang terbukti sebagai J. Oke lah, meskipun saya pribadi tidak sepenuhnya percaya dengan Family Tree atau tes DNA begini, karena bagi saya teknologi ini masih infan, masih bayi lah. Kalau dianalogikan bayi ya masih bayi ya, karena masih butuh pengembangan yang panjang ya. Namun saya membuat video ini hanya untuk membantah mereka, karena mereka ini kan sangat mengagung-agungkan tes DNA. Ternyata Ba'alawi banyak yang J1 ya. Nah, bagaimana pendapat kalian yang mengagung-agungkan tes DNA? Baiklah, terima kasih, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.